Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan saya juga ingin ngucapin hatur nuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena menjadikan saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya. Dan di hari ini saya punya kabar mengenai laga antara Persib Bandung besok melawan Arema FC yang mana akan dimainkan di Pakansari tapi tanpa penonton. Nah, ada cerita seru di balik cerita antara Persib besok melawan Arema yang tanpa penonton. Selengkapnya kita bahas di video kali ini. Baik Bobotoh, laga antara Persib Bandung melawan Arema FC besok sudah fix tanpa penonton dan akan tetap dilaksanakan di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor pukul 3 sore atau pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ini juga teman-teman Bobotoh bisa menjadi Bon Jovi dulu sementara nontonnya di TV aja, akan disiarkan live di Indosiar. Dan jam 3 itu sudah kick off ya, jadi belum ngobrol sana sini tapi jam 3 udah kick off. Atau teman-teman yang lagi di jalan atau yang belum punya STB bisa via live streaming saja di video.com. Videonya pakai video.com, jadi banyak yang salah juga kemarin. Nah, selanjutnya kita akan membahas kenapa sampai tidak boleh ada penonton. Nah, ini menarik nih, jadi mungkin masih banyak teman-teman yang belum tahu alasannya. Karena sebetulnya hari Senin kemarin tanggal 20 Februari 2023 pihak kepolisian via telepon itu menghubungi manajemen Persib Bandung yang membicarakan mengenai secara informal ya ini, jadi secara informal itu belum ada hitam di atas putih, baru via telepon saja menghubungi manajemen katanya untuk membahas mengenai perizinan laga antara Persib melawan Arema. Dan selanjutnya katanya dijelasin di situ semua permasalahan yang ada. Akhirnya kedua belah pihak, baik pihak kepolisian maupun manajemen Persib akhirnya setuju untuk laga digelar tanpa penonton. Dan resminya kemarin ya melalui fax dan email itu surat formalnya sudah diterima oleh manajemen Persib Bandung, kepastian laga yang tanpa penonton. Jadi sudah tidak ada masalah, sudah clear. Pihak manajemen sudah menerima dan pihak kepolisian juga sudah menginformasikan. Tapi di sini ada menurut Pak Asisten dari intel kepolisian setelah olah TKP, tapi ini mungkin sedikit secret ya atau sedikit ya tertutup aja. Ada intel dari kepolisian setelah kemarin olah TKP dan penentuan resiko jika laga Persib besok melawan Arema digelar dengan penonton, misalkan besok ada penontonnya, maka akan ada potensi yang akan menyebabkan kerugian bagi Persib sendiri, terutama bagi seluruh elemen Persib lah, ada manajemen klubnya maupun dari supporternya yaitu Bobotoh. Di antaranya akan ada dicurigai akan ada oknum yang akan menyusup menggunakan atribut Arema, karena kan Arema sendiri sudah kita tahu lah tidak boleh menyaksikan pertandingan Arema di stadion manapun di Indonesia. Lalu akan ada potensi yang akan terjadi lagi setelah pertandingan selesai. Bisa jadi kayak kejadian kemarin melawan Rans, ada oknum-oknum yang sengaja menebar kejahatan gitu ya, karena ya di sini kita nyebutnya kejahatan karena itu sudah masuk ke ranah hukum, sebetulnya ada pembacokan, pelemparan dan lain sebagainya. Dan di sini juga ada beberapa potensi lainnya yang saya nggak bisa bacain semua karena ini masih ranahnya privasi. Tapi hasil koordinasi manajemen dengan pihak kepolisian juga kemarin masih untung, katanya dikasih izin untuk menggelar pertandingan di Pakansari. Tadinya udah nggak boleh sama sekali, harus pindah. Dan ini juga menjadi catatan ya untuk Bobotoh semua. Alhamdulillah sudah diapresiasi sebetulnya Bobotoh untuk ketertibannya, keamanannya, menjaga lingkungan di selama ada di Bogor atau di Stadion Pakansari. Nah, ini bukan masalah Bobotohnya tapi masalah keamanan, murni masalah keamanan. Besok tidak boleh ada penonton bukan karena salah supporter tapi keamanan saja. Dan ini juga ada timbul pertanyaan dari Bobotoh, kenapa kalau tanpa penonton Persib ya nyari stadion yang dekat aja, jangan di Pakansari gitu. Nah, ini ada
jawabannya langsung di sini. Karena untuk saat ini agak mepet waktunya dan agak sulit sebetulnya menentukan stadion alternatif yang lain. Kalau kita bicara tentang GBLA saja, GBLA sudah sama sekali tidak boleh digunakan. Jadi sama sekali tidak boleh digunakan dan tidak akan mendapatkan dispensasi apapun, mau dispensasi biasa, dispensasi khusus, atau dispensasi dari presiden sekalipun udah nggak bisa ya, karena ini udah memang dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 mendatang. Dan untuk membicarakan tentang lapangan Wibawa Mukti, itu dari awal pun ini sangat sulit, bahkan lebih sulit meminta izin di Wibawa Mukti daripada Pakansari. Jadi Wibawa Mukti lebih sulit izinnya daripada Pakansari, karena ya di sana juga lebih rentan katanya untuk bentrokan antara supporter. Lalu ada selanjutnya, kenapa tidak main di Siliwangi kalau memang tanpa penonton. Nah, Siliwangi ini sebetulnya bisa saja menggelar pertandingan tanpa penonton, tapi dengan beberapa catatan juga di sini dari tim pelatih saat ini, karena waktunya mepet dan kemarin sudah mempersiapkan beberapa taktik dan beberapa permintaan dari tim pelatih yang harus bermain di lapangan natural gitu, yang lapangan asli bukan sintetis. Tapi ya memang tidak ada regulasi yang melarang bahwa Liga 1 tidak bisa dimainkan di rumput sintetis, bisa semuanya, hanya ini permintaan dari tim pelatih dan manajemen sendiri saja, karena waktunya udah mepet untuk nyiapin keperluan segala macam. Kalau memang dari seminggu yang lalu sudah tahu sudah tidak bisa main di Pakansari tanpa penonton, ya bisa saja, tapi karena ini waktunya mepet, jadi ya semuanya akhirnya diputusin di Pakansari gitu ya buat teman-teman. Jadi udah tahu kenapa tidak boleh main atau tidak main di luar Pakansari, beberapa alasannya seperti itu. Dan ini juga ada sedikit kita akan bahas mengenai masalah atau kabar terbaru dari PSSI, tepatnya dari Ketua Umum PSSI yang baru, Pak Erick Thohir, yang mana masih aja ada perdebatan kenapa Pak Erick Thohir masih rangkap jabatan menjadi Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI, sedangkan wakilnya Pak Menpora gitu itu sudah mengundurkan diri jadi Menpora dan sekarang akan fokus menjadi wakil ketua umum saja gitu ya. Tapi di sini ada dua perbedaan yang mungkin setelah saya jelaskan bisa diterima oleh teman-teman bobotoh, khususnya ya umumnya untuk teman-teman pecinta sepak bola yang lain. Karena begini, kalau misalkan Pak Erick Thohir saat ini menjabat sebagai Menteri BUMN itu mempunyai banyak link dan banyak channel termasuk ke presiden juga. Jadi saat ini sudah presiden, mungkin ada lobby-lobby khusus, akhirnya PSSI akan dibangunkan training center di IKN atau di Ibu Kota Negara Indonesia yang baru di Kalimantan sana. Itu sudah tenang lah untuk training center, nantinya insya Allah akan mewah, sudah tenang untuk PSSI. Dan kedepannya ini kan kita perlu banyak biaya ya untuk menggelar pertandingan liga, baik liga liga lokal maupun untuk timnasnya. Jadi dari VAR, nantinya menggunakan VAR itu tidak murah. Nah, biayanya itu saat ini Pak Erick lebih mudah jika masih menjabat menjadi Menteri BUMN, nantinya mencari sponsor dan lain sebagainya itu lebih mudah. Jadi ya kita tunggu saja kiprahnya, jangan dilihat untuk jabatan apa yang dipegang, tapi ya kita lihat untuk semakin baiknya sepak bola Indonesia ke depannya, gitu aja ya. Oke, itu saja mungkin informasi yang bisa saya kasih di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Assalamualaikum, bobotoh, salam dunia.